Halo, perkenalkan nama saya Renata dari kelas 8 SMP Mulai Wacana. Ingin membacakan esai saya yang berjudul Perjuangan R.A. Kartini untuk menyetarakan gender dan menginspirasi generasi muda. Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah pelopor kesetaraan gender dan emansipasi wanita Indonesia. Perjuangannya dimulai sejak tahun 1908. Pemikiran dan karya Raden Ajeng Kartini dalam konteks kekinian dapat diimplementasikan melalui perjuangan untuk kesetaraan gender dan keadilan sosial. Kesetaraan gender dan kemandirian perempuan yang inklusif dan berkeadilan adalah kondisi di mana perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Inklusif gender adalah konsep yang melampaui kesetaraan semata. Inklusif gender menganggap bahwa semua layanan, peluang, dan lembaga terbuka untuk semua orang. Perjuangan R.A. Kartini. Yang pertama, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, memperjuangkan kesetaraan dan hak wanita dalam berbagai bidang, seperti sosial dan hukum. Yang ketiga, menginspirasi banyak wanita di Indonesia dan dunia untuk mengambil pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Selanjutnya, kesetaraan gender dan keadilan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender diperlukan agar ada kesamaan dan keseimbangan kondisi antara perempuan dan laki-laki. Pemikiran serta perjuangan yang dilakukan R.A. Kartini semasa hidup telah menggambarkan bahwa dia memiliki pemikiran yang maju dan modern. R.A. Kartini telah berusaha memajukan perempuan dan pendidikan melalui buah-buah pemikirannya. Hal itu juga yang membuat R.A. Kartini disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita. Gender. Yang pertama, memberikan kesempatan berpendidikan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Yang kedua, memberikan kesempatan berpolitik yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Ketiga, memberikan hak kepemilikan yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Yang keempat, menghapus diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Yang kelima, memberikan akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya kepada perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif adalah seruan kuat untuk bertindak yang menguraikan masa depan yang menarik di mana setiap orang dapat mewujudkan potensi penuh mereka. Kesetaraan gender yang menjamin bahwa hak istimewa dan kemungkinan individu tidak dipengaruhi oleh gender mereka. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang serta menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kodrati. Kesetaraan gender bukan berarti memberikan kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan, melainkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya tanpa hambatan atau batasan berdasarkan kesamaan gender. Kesetaraan gender sangat penting dalam konteks pembangunan karena faktor sosial dan ekonomi yang tidak setara seringkali menjadi hambatan utama bagi kemajuan berkelanjutan. Misalnya, jika perempuan tidak mencapai potensi maksimal mereka, hal ini jelas berdampak negatif terhadap perekonomian dan menghambatan pencapaian kemajuan secara keseluruhan. Salah satu argumen terkuat untuk mendorong kesetaraan gender adalah dampak ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang mendorong kesetaraan gender cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hal ini terjadi karena memperdayakan perempuan sehingga dapat berpartisipasi pada pasar kerja baik di sektor formal maupun non-formal. Bagaimana sih cara menghargai perjuangan Kartini? Salah satu cara menghargai perjuangan Kartini masa kini adalah dengan berjuang untuk pendidikan. Kita bisa memulainya dengan mengenyam pendidikan formal hingga jenjang yang tinggi, atau membantu masyarakat yang belum terjangkau oleh pendidikan untuk mendapatkan akses yang lebih mudah. Sekian pembacaan esai dari saya. Terima kasih.